Sungai ada berapa di akhirat, di surga? Ada 4 jenis sungai dalam surah Muhammad ayat 15. Ibu-ibu boleh cek ya. Surah Muhammad ayat 15. Surga yang terdiri daripada apa? Air murni, susu, khamar dan sungai daripada asal, iaitu madu. Jenis sungai di surga. Surat Muhammad ayat 15. Nanti cek lepas kelas. Fiha ainun jariyah. Di sana ada air mata air yang mengalir. Fiha. Fiha ini menunjukkan di surga lah. Di sana ada sururum marfu'ah. Sururum marfu'ah ini macam satu tempat-tempat peristirahatan yang ditinggikan. Ada disebut tahta yang ditinggikan. Akwabum maudu'ah. Akwabum maudu'ah. Apa itu akwabum maudu'ah? Daripada kata kub, iaitu gelas-gelas yang terletak, ditata dengan rapi. Silakan siapa nak minum, siapa nak makan. Wa namariqu masfufa, bantal-bantal sandaran yang penuh lembut kelembutan tersusun rapi. Wa zarabiyu mabthutha, permadani yang terhampar. Inilah sedikit gambaran tentang orang-orang yang bermuka manis, bermuka berseri-seri. Kenapa? Sebab mereka punya tempat diperlihatkan. Satu tempat yang menggembirakan. Okey. Daripada ayat 8 sampai 16 selesailah berita tentang syurga. Dipindah kita kepada ayat 17. Selepas Allah membawa kita ke langit, keadaan di langit, khususan terhadap keadaan yang akan dilalui oleh manusia, yakni orang-orang yang berbuat aniaya dan berbuat sayang kepada dirinya, maka Allah turun lagi pandangan kita ke bumi. Allah menurunkan pandangan kita ke bumi. Seolah-olah kita dikejutkan, kamu masih di bumi nih. Pasti tadi semua sudah terhayal dengan syurga. Sudah terbayang dengan neraka. So Allah tarik balik. Okey, sekarang lihat realitinya. Faktanya kamu ada di mana sekarang? Kamu ada di bumi. Okey, di bumi ini coba luaskan pandangan antum semuanya. Maka Allah mengajak kita untuk apa ya? Setelah kita menghayati tentang alam akhirat, sungguh berbeda dengan alam yang kita huni ya ini hari ini, ya, dunia. Ya. Allah membawa kita kepada 4 objek. Objek pertama ialah unta. Objek kedua adalah langit. Objek ketiga adalah gunung. Dan objek keempat adalah bumi. Okey, ulang balik. Objek pertama ialah al-ibil, unta. Objek kedua adalah as-sama, langit. Objek ketiga adalah al-jibal. Dan objek keempat adalah al-ard. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan al-ibil, unta? Kaifa khuliqat, bagaimana dia dicipta? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana bumi, bagaimana langit, bagaimana memperhatikan langit, bagaimana dia rufi'at, ditinggikan tanpa tiang ya. Kita bukan cuma tengok, oh langit tinggi. Kita kena fikir yang tinggi itu patutnya ada penyangga, ada tiang. Tapi langit yang Allah buat ini bighairi amad, bighairi amad. Tidak ada sandaran, tidak ada itu penopang. Ya.
Dia berdiri tanpa tiang. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi dibentangkan ataupun dihamparkan. Jadi Bibu, biasalah manusia, dia ada daya lawan Tuhan. Dan dia juga ada masanya ingin berkawan dengan Tuhan. Karena setiap manusia itu Allah berikan dia wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafs jiwa manusia yang kami sempurnakan. Kami ilhamkan kepada manusia itu apa? Fujur. Dia boleh lawan Tuhan. Begitu lemahnya dia, tapi dia ada satu keberanian, kekuatan yang bisa melawan Tuhan. Dia suka argue dengan Allah. Kalau dia tidak argue secara terang-terangan, mungkin secara senyap-senyap. Atau para nabi yang diutuskan oleh Allah mendapat tantangan dari kaum tersebut. Nah, jadi Bibu, bila Allah berikan fujur, ya, fa'alhamaha fujuraha, Allah juga mengiringkannya dengan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Okey? Potensi melawan dan potensi taat ada pada setiap diri insan. Dan Allah memuji. Qad aflaha man zakkaha. Untunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Rugi sekali orang yang mengotori jiwanya. Itu dalam surah apa tu? Itu dalam surah Asy-Syams. Kenapa Ustazah pergi ke surah Asy-Syams? Nak beritahu tentang setelah Allah menceritakan tentang nasib di akhirat terbagi dalam dua golongan, orang beruntung dan orang yang malang nasibnya, Allah nak beritahu manusia ini alasan-alasan mereka menolak kebenaran karena mereka ada satu keraguan terhadap kuasa Allah, meragukan ilmu Allah untuk menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah jadi bersatu dengan tanah yang sudah lapuk itu, berserak di mana-mana, sehingga mereka hampir-hampir mendustakan adanya balasan surga dan neraka. Jadi untuk menolak, untuk uh, untuk menampik ini apa bahasa Melayu? Tolong saya untuk jangan bercakap macam tu. Untuk nak menolak cara mereka berfikir, untuk menggiring mereka supaya tidak boleh berfikir macam tu, maka Allah mengajak mereka yang meragukan kekuasaannya, Allah ajak untuk mai sini. Coba kamu perhatikan alam raya ni. Itulah yang menjadi satu pertanyaan Tuhan. Afala yanzuruna ilal ibil? Coba kamu tengok ni alam dunia ini. Allah mengambil objek-objek tertentu. Ya. Sebagai dalil untuk mengajak mereka yang ragu-ragu terhadap hari kebangkitan, ragu-ragu terhadap balasan surga neraka. Mari sini perhatikan ni alam raya. Apakah mereka tidak memperhatikan bukti kuasa Allah yang terbentang di alam raya? Antara lain Allah ambil objek al-ibil, unta yang menjadi kenderaan dan bahan makanan, menjadi alat transport mereka. Begitu mengagumkan sekali. Kemudian merenung tentang langit pula. Bagaimana luasnya langit yang mereka selalu saksikan. Diajak kita untuk melihat al-jibal, gunung-gunung yang tegar, yang kita bisa panjat, kita bisa daki. Macam mana gunung itu tidak? Allah suruh kita perhatikan. Bagaimana bumi tercipta, dihamparkan, kita boleh berjalan ke ujung mana pun kita suka.
Nah, di sinilah kita kena kaji. Bukan sekadar cakap-cakap, dari segi saintifik kita boleh melihat kenapa Allah mengambil objek-objek ini. Subhanallah. Ya. Jadi kan pembicaraan ini Ustazah nak ajak ibu-ibu semua karena saya yakin kita kurang akrab dengan bahasa Arab. Iya kan? Kalau ada yang belajar pun mungkin tak habis lagi atau mungkin baru mula. Okey. Ini ayat sangat luar biasa. Karena apa? Allah mengajak kita untuk melihat dengan mata kepala dan mata hati. Kenapa Allah mengambil perkataan ibil? Ibu-ibu, ibil itu unta, diterjemahkan dengan unta. Biasa kalau Ustazah mengajar ayat ini, ada yang bilang begini, Ustazah, bukankah unta itu jamal? Kenapa dia tak kata jamal ya? Kenapa dia kata unta? Itu dengan ibil. Kan al-jamalu kan unta. Kenapa di sini Allah tak bilang afala yanduruna ilal jamal? Kenapa ilal ibil? Subhanallah. Kalau saya belajar dulu, perkataan ibil ni dia lebih apa ya? Kalau itulah kalau kita tengok dari makna secara lughah, secara bahasa ya, ibil itu sesuatu yang merujuk kepada haiwan, yakni unta yang bisa menahan haus, dahaga, haus. Kalau jamal, jamal itu, jamal pun artinya kita bilang kecantikan. Betul tak? Ya kan? Kok sama jamal dengan kecantikan, unta dengan kecantikan ni sama ni macam mana? Itu yang kita perlu jumpa di kelas fizikal. Baru kita boleh terangkan. Tapi tak apa, Ustazah bagi gambaran ya. Jamal itu kecantikan. Unta pun cantik juga. Macam mana boleh jadi gitu Ustazah? Ya. Okey. Ibu-ibu. Unta ini adalah satu kenderaan. Kalau jamal ya, ini segi jamal. Kalau ibil tadi menahan haus ya, menahan dahaga. Kalau jamal itu ialah ibarat satu lambang privilege. Satu kaum yang ada unta. Kalau kita hari ini kereta lah, macam kereta ya. Okey, sekarang saya diundang, dijemput oleh ibu-ibu. Sarah undang Ustazah nak pergi mengajar kat tempat Sarah. Kalau Ustazah datang, Ustazah dah sampai. Ya, sampai dah. Ustazah naik apa? Saya jalan kaki je. Oh, ya ke? Macam itulah respon kalian. Respon antum masih, iya. Mungkin kali kedua Ustazah dijemput, naik apa Ustazah? Dia tanya siapa? Oh, saya naik motor. Oh, ya? Oh, ya? Gitu kan. Bulan ketiga, Ustazah datang, dah sampai. Wow, Ustazah dah naik kereta. Kan berubah-ubah tu. Pandangan antum kepada saya kan berubah-ubah. Okey, beberapa bulan kemudian saya pula datang. Pada waktu itu saya datang naik apa? Naik kereta. Mesti ada yang berbisik-bisik. Kereta pula saya punya Lamborghini. Pasti kalian punya reaksi, respon telah berbeza. Jadi cantik mana saya datang dengan jalan kaki dan saya naik Ferrari atau Lamborghini? Jadi cantik.
Kalau saya pun tak cantik atau saya pun dah tua, sudah nenek, tapi anda masih melihat kecantikan itu dari segi apa yang melekat pada saya. Okey? Habis tu apa kena mengenai dengan unta? Okey, sebelum zaman hari ini, unta di zaman dulu itu adalah satu lambang kecantikan, kekayaan. Ya. Jadi kira hebat bila seseorang itu dia ada satu farm atau satu pergembalaan. Seorang gembala, ya, gembala unta ke gembala. Kenapa tidak kambing? Sedangkan hari itu ada kambing. Tak boleh lah. Unta dia punya harga kan lagi mahal. Makanya ketika ada menerangkan tentang surah apa ni, At-Takwir, surah Takwir kan dikatakan ketika idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung, mereka meninggalkan unta-unta yang lagi hamil tu. Kenapa disebut unta yang hamil? Ya kerana di situ ada komoditi harta. Ya kan? Ditinggalkan. Bila sangkakala berbunyi, padahal unta ni ditunggu-tunggu kelahirannya. Yang melahirkan anak itu kan menunjukkan lagi banyak jumlah unta yang akan kita peroleh. Tapi bila hari kiamat semua ditinggal. Nah, kembali kepada saya sebagai seorang penggembala unta. Bila saya pulang petang-petang habis mengembala unta, dengan unta yang saya gembalakan tu, nampak satu kecantikan. Kecantikan itu bermakna satu kemegahan, sesuatu yang kita punya. Itu sedikitlah Ustazah nak terangkan tentang bagaimana ada Jamal dengan unta itu dengan kecantikan. Okey, sementara itu dululah saya terangkan tentang kenapa ada sedikit persamaan dari segi kecantikan unta, perkataan unta dengan kecantikan. Jamal kecantikan, unta pun artinya jamal. Okey, kita kembali kepada ibil. Ibu-ibu, di dunia ini yang begini luas ini dunia, Allah mengambil binatang ni, banyak sekali binatang Allah ambil unta. Haiwan yang Allah ambil itu unta. Dan menunjukkan kalau ada jumlah 1 juta ke 10 juta haiwan di muka bumi, untalah satu-satunya haiwan yang bisa menahan haus. Unta, dia bisa bertahan tidak minum air selama 2 bulan turut-turut. Itu kalau dia makan makanan yang berair. Dan kalau dia makan yang tidak berair, itu lebih kurang 2 minggu. Tapi ada kajian mengatakan unta boleh juga tidak minum dalam masa 3 hingga 4 bulan. Ada yang 6 bulan. Tentu anda berkata, Ustazah, ada binatang lebih kecil dia tak minum pun? Okey, jangan potong dulu. Sebab Allah ambil unta. Unta ni hidup di mana ibu-ibu? Di padang pasir. Yang kedua, unta ni seekor binatang yang multi-purpose. Dagingnya boleh dijadikan, atau dagingnya disebut makulat, bisa kamu makan. Susunya bisa jadi masyrubat, minuman. Tenaganya bisa menjadi apa? Transportation, rakubat. Dan apa? Tubuh badannya bisa menjadi apa? Hamulat. Itu yang Ustaz pernah belajar ya. Dagingnya boleh menjadi bahan makananmu, makulat, akala yakulu, aklan, makulat, makanan. Dan susunya bisa kamu masyrubat, jadi syarab, minuman. Dan dia boleh jadi alat transportasi, rakubat, vehicle.
Kamu boleh tunggangi unta itu pergi mana-mana. Dan tenaganya boleh kamu letakkan pikulan-pikulan di situ. Amulat. Dia boleh jadi transportasi untuk mengangkat barang. Hebat tak pada unta? Dalam keadaan haus, dia bisa tahan di padang pasir. La ilaha illallah. Maha suci Allah. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Unta luar biasa. So, mana ada hewan macam tu? Kuda. Oh, kuda tak tahan, ibu-ibu. Subhanallah. Belajar malam ni, lepas kelas, cari ensiklopedia tentang unta. Dahsyat ibu-ibu. Pasti anda hanya berzikir. Subhanallah, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah. Patutlah ayat itu mengangkat al-ibil sebagai satu hewan. Di antara berjuta-juta hewan di muka bumi ini, Allah ambil unta ini. Dalam satu tafsir Al-Muntakhab, dia menceritakan, ya Allah, panjang lebar tentang unta dari ujung rambutnya atas sampai bawah. Bagaimana lapisan bulu matanya, bagaimana kakinya, bagaimana kukunya, bagaimana lubang hidungnya. Ya ilahi Rabbi. Semua apabila unta itu pula hidup di padang pasir, bagaimana badai pasir bila menyerangnya. Subhanallah. Ibu kita kan kalau pergi Mekah, Madinah, kita pakai kacamata. Betul tak? Mata hitam. Orangnya kita nak pergi sana nak action konon. Tak. Kita punya kulit aerial mata tu boleh macam mana jadi tu. Boleh lebih hitam dari cermin mata tu kalau kita tidak ada protection. Ya, sinar UV, kemudian habuk yang akan datang anytime. Subhanallah. Ya. Bagaimana tubuh unta ni, kakinya yang panjang, bagaimana gerakannya, lehernya yang panjang, kakinya seperti pakai apa itu? Kasut tu, memudahkan dia berjalan di atas apa? Padang pasir. Ibu gaya kita berjalan di padang pasir tu kan lebih sulit dari kita berjalan di tanah yang datar tanpa pasir. Pasir tu pula bukan pasir yang nipis. Macam mana daging unta tersebut. Subhanallah. Oh, malam ni ibu kena baca ensiklopedia tentang unta. Macam mana dia simpan air pada bonggolnya. Subhanallah. Dan saya punya pelajaran, saya pernah belajar dulu, unta itu bisa, kalaulah pada satu hari tersesat di satu padang pasir yang tidak ada makanan, unta itu boleh memakan kemah-kemah kita. Kasut kita pun dia boleh makan. Karena kekuatan giginya dan kedahsyatan ciptaan Allah dalam ususnya. Dia boleh menghancurkan itu. So, unta masih bisa bertahan hidup. Kemah, kasut, kulit, itu dia bisa makan. Subhanallah. Ada apa dekat punuk unta tu? Ada apa dekat bonggol dia? Subhanallah. Jadi ibu-ibu, inilah ilmu sunnatullah. Ilmu yang Allah ajak kita berada di alam raya untuk memperhatikan ciptaan-ciptaannya. Dan itu secara fizikal ibu-ibu. Belum lagi unta dalam Al-Quran itu memiliki banyak word. Ya, unta dalam perkataan bahasa Arab itu kalau saya tak silap dia lebih daripada 1000 ya. Perkataan unta dalam bahasa Arab. Bukan 1, 2 ibu-ibu. Ya, ada dalam bentuk syair, ada dalam bentuk prosa, pantun. Ya, subhanallah, sangat banyak. Ya. Ustazah ada catatan tu tentang unta tu. Subhanallah, berapa dia punya bahasa? Dalam bahasa Arab ibu-ibu ada 300,000 kata. Dalam 12.300.000 kata dibandingkan dengan kosakata bahasa Inggeris hanya mencapai 600,000, maka
Kalau yang ada dalam catatan saya ini, Ibu, perkataan unta tu, dia mencapai berapa ya? 58 perkataan tentang unta dalam bahasa Arab. 58 perkataan. Subhanallah. Itu dalam keadaan yang berbeza. Unta jantan, Al-Jamal. Unta betina dalam surah Asy-Syams. Naqatullah yang merupakan apa itu? Mukjizat Nabi Saleh. Unta yang keluar daripada gunung tu kan. Kemudian adapun kata ba'ir. Al-ba'ir ada dalam Al-Quran. Ya. Kemudian ada unta yang haus, unta yang 2 hari minum sekali minum, unta yang minumnya 3 hari. Itu lain-lain ibu-ibu. Ya. Subhanallah. Sangat banyak. Nah, unta yang kehausan, syurbal him. Ada di dalam apa? Surah Al-Waqi'ah ya. Syurbal him. Ya. Subhanallah. Banyak sekali. Tapi di antara sekian banyak kosakata bahasa Arab ya, bukan unta itu 2-3 ya, ada katakan 12 juta kosakata bahasa Arab, ada 300-an ribuan perubahan-perubahannya terjadi, tapi unta itu dia sama juga dengan harimau, singa pun banyak juga ibu ya, jadi macam-macam dia punya term, setiap word tu berbeza ya, dulu ala hakikatil ma'na, dia menunjuk kepada hakikat makna yang sebenarnya. Dan unta ni ibu, subhanallah, dia melangkah dengan apa, dia dia kalau dengan muzik dia boleh dia boleh berinteraksi dengan muzik tadi. Nada yang indah. Dia bisa mempercepat langkah. Dan unta ini dikatakan sebagai binatang yang tidak boleh berbohong. Ya, tidak boleh berbohong. Kalau memang dia penat, dia akan duduk dan istirahat. Nanti lepas tu dia akan berjalan. Dia binatang yang besar. Ibu-ibu pernah tengok tak jirafah duduk? Tapi kita tak jarang melihat jirafah duduk kan? Tapi unta ni dia boleh tunduk, dia boleh duduk, dia mau diatur walaupun oleh anak-anak kecil. Dan manfaatnya itu tadi Ustazah katalah, dimakan dagingnya, diminum susunya, digunakan tenaganya, dan dijadikan dia sebagai alat tunggangan. Subhanallah. Dan ibu-ibu tahu, biaya maintenance unta itu tak besar seperti kuda. Biaya pemeliharanya sangat sedikit. Ya, subhanallah. Ada satu kajian, ini kajian yang saya pernah belajar lah ibu ya. Tak tahulah kalau antum jumpa dalam buku-buku ya. Unta ini adalah satu hewan yang tidak melakukan sumbang mahram. Pernah satu kajian dekat Yaman, mereka mendatangkan unta jantan yang dipisahkan dari ibunya selama 8 tahun. 8 tahun dipisahkan unta jantan ni, anak jantan ni dengan ibunya yang melahirkannya, induknya, dan dilihat setelah 8 tahun bertemu itu ada tak dia nak melakukan apa namanya tu? Apa namanya tu? Lupa saya. Dia tak mengawan tak dengan ibunya. Rupanya ibunya menendang anaknya ini. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Carilah sebanyak-banyaknya informasi tentang unta. Tentu binatang unta, kuda dan lain-lain sebagainya. Langit itu tidak dikaji oleh ilmu tajwid. Ilmu tajwid mengkaji tentang apa? Bacaan. Tapi mengenai kehidupan hayawatul hayawanat, al-alam, itu dikaji oleh ilmu-ilmu alam. So, kita tidak boleh memisahkan antara informasi yang Allah berikan ini untuk kita harus mendalami ilmu-ilmu yang selain ini. Subhanallah. Itu menunjukkan bahwa Islam itu atau Al-Quran itu adalah satu kitab yang menggiring kita untuk mempelajari ilmu kehidupan. Hewan, tumbuhan,
Ya, jadi bukan maknanya kita nak baca Quran dengan mengaji je. Sebenarnya orang yang mengaji ni lebih besar pahalanya daripada orang yang mengkaji. Orang yang mengkaji ni lagi besar pahalanya. Sehingga di situlah dia akan berkata, Subhanaka, la ilma lana illa ma 'allamtana. Dia pinjam tasbihnya malaikat atau dia pun akan menjadikan zikirnya ulil albab sebagai zikirnya, yakni Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan, ma khalaqta hadza batilan. Tak ada satu pun yang kau ciptakan di muka bumi ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Surah Al-Imran ayat 190, 190, 91, 92, 93, 94, 95. Itu zikirnya ulil albab. Dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Rupanya tidak ada satu pun yang sia-sia yang kau ciptakan. Subhanaka faqina adzabannar. Ya kita kalau tengok unta pasti kita ambil gambar je, betul tak? Nak naik pun takut juga, jerit-jerit. Ya kan? Balik ke tanah air, balik ke Malaysia, kita tunjuk je gambar unta. Kita tidak mengkaji lagi, kita mengaji je. Jadi itulah satu keheranan yang luar biasa, satu kehairanan. Kita dapat diajak oleh Allah untuk menjadi seorang ilmu pakar hewan. Ya, subhanallah. Ya, jadi jangan lupa malam ni boleh membaca tentang ensiklopedia unta. Pasti anda akan berzikir di situ. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Kita pindah kepada gunung. Gunung pula. Al-Jibal, bagaimana kami tegakkan. Kan Ustazah dah pernah sebut, kalau ahli geologi punya kajian, kalau gunung itu tingginya 3.000 kaki. 3.000 kaki penjulang 3.000 kaki ke atas, ketahuilah gunung itu mempunyai 3 kali lipat kaki yang menancap ke bumi. Jadi dia ada berapa? 3 kali 3 maknanya 9.000 kaki gunung menancap ke bumi. Sebab itulah bumi itu dijadikan pasak. Gunung dijadikan pasak kepada bumi hingga bumi ini tidak bergoyang. Subhanallah. Kalau begitu, anda digalakkan untuk menjadi ahli geologi. Ahli kaji bumi. Mau tanah ke, mau gunung ke, mau laut ke, mau sungai ke, mau tumbuh-tumbuhan ke. So, seorang Islam dia mesti ada ilmu-ilmu sunnatullah ni. Sehingga itu berapa banyak umur yang habis. Berapa banyak biaya yang habis. Tidak ada istilah pembaziran ketika kita mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Jadi kita tak boleh berkata, tak apalah saya tak nak, saya nak mengaji tajwid je, saya nak mengaji Quran je, saya nak mengaji hadis je. Tak mau ilmu-ilmu akademik tak mau. Ustazah tak setuju itu. Jadilah pakar hewan, jadilah pakar alam, jadilah pakar tumbuhan, jadilah pakar buah-buahan, jadilah pakar makanan. Anda boleh jadi apapun. Tapi semua yang anda pelajari itu adalah ilmu kedua, yaitu ilmu sunnatullah, ilmu menengah. Dan anda harus mengaitkan dengan ilmu tinggi, yakni ilmu mengenal sang pencipta. Subhanallah. Sehingga itu surah Fatir berkata, Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hamba-hambaku yang paling takut kepadaku ialah orang-orang yang mempunyai ilmu. Ilmu apa? Bukan ilmu tajwid. Bukan setakat ilmu bisa membaca Quran, ilmu taranum, bukan. Ilmu yang kita kena punya, ilmu yang must know. Ilmu number 1. Mengenal Allah, mengenal diri. Kemudian ilmu mengenal ciptaan-ciptaannya, ilmu sunnatullah. Yang ketiga ilmu rendah. Ilmu yang tidak bermanfaat atau manfaatnya sedikit saja. Kalau you ada itu okay, you tak ada pun tak apa. Itu yang ilmu nice to know. Ilmu yang pertama apa? Must know. Ilmu kedua, have. Ilmu yang kedua apa? Ilmu yang need to know. You need to know.
Dan ilmu yang ketiga ilmu nice to know. Hari ini kita banyak memiliki ilmu yang apa? Ilmu rendah, ilmu nice to know. Sehingga kita tertinggal jauh sekali ilmu one and ilmu yang one and two. Ilmu yang first and second tu tertinggal jauh. Akhirnya corak pemikiran kita menjadi kalang kabut, menjadi caca marbah. Dia ada ilmu sains, dia tidak kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan, dia tidak ilmu sains. Habis. Jadi kita tak beres. Pendidikan kita ini masih belum beres lagi. Diperlukan satu keahlian untuk menata kembali susunan pengajian-pengajian kita. Masya Allah. Okey. Wa ilal sama. Saya terlompat tadi. Patutnya sama dulu. Langit. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Saya terdahulukan gunung, ibu-ibu, minta maaf. Bagaimana langit? As-sama itu artinya tinggi. Langit itu artinya satu bentuk yang disebutkan sama itu langit itu tinggi. Maksudnya apa sama itu? Tinggi. Tinggi. Kalau sebut sama mesti dia berada pada ketinggian. Sama ada bisa dicapai atau tidak bisa dicapai. Ya kalau tinggi itu kita menggunakan alat untuk capai. Tapi ketinggian yang Allah sebut sama, tidak ada siapa yang pernah mencapai ketinggian langit. Walaupun dulu jin, makhluk jin sajalah yang Allah kata mereka ada tempat maqaida lisam. Mereka ada tempat duduk di langit untuk mencuri berita-berita langit. Dalam surah jin ada, dalam surah Al-Ahqaf ada. Jadi jin ini ya, dia adalah satu makhluk yang bisa dan pernah mencapai langit, dan setelah turunnya Quran sudah tidak boleh lagi sebab langit sudah dipagari dengan lontaran-lontaran api. Itu dalam surah Al-Ahqaf, ibu-ibu ya. Surah Al-Hijr, surah Al-Ahqaf, surah Jin. Baca tu. Ahqaf, Jin dan surah apa tadi? Al-Hijr ya. Al-Hijr. Belum ada satu kesimpulan yang tetap dan tepat. Mana langit yang 7 itu? Mana yang nomor 1? Adakah itu atmosfer? Selepas atmosfer apa? Dalam surah Al-Mulk kita hari-hari bacakan. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladhi khalaqa, dia yang menciptakan sab'a samawatin tibaqa. Luas sekali ibu-ibu. Ilmu sains ini luar biasa ibu-ibu. Ya, sab'a samawatin ini apa? Ada kawan pilot. Dia ceritakan tentang betapa setiap kali dia membawa kapal terbang tu paling tinggi 36,000 kaki dari bumi kan, dari laut kan, paras laut. Paling tinggi 37. Tapi dia sendiri pernah sampai 50,000 kaki, Bebo. Dan dia kata, Ustazah saya tak jumpa pun langit. Masya Allah. Sudah 50,000 kaki tu dia bawa jet. Di situ dia bilang, subhanallah, melekat betul itu sab'a samawatin tibaqa tu. Dan Allah pula menyertakan kita mata rafi khalqir rahmani min tafawud. Kamu nampak tak ada cacat celah dalam ciptaan saya? Ya Allah, macam mana kita nak cakap ada celah sedangkan kita tak pernah jumpa benda tu? Tapi Allah itu sungguh luar biasa. Karena dia menciptakan makhluk yang namanya al-insan, yang suka komplain, suka condemn, suka protes. Tapi dia juga menghargai kita untuk tanya, ada tak yang cacat? Nampak tak? Hal taran futur? Tu marji'il basar. Cuba. Atau buat baju ke, buat apa-apa. Cuba you tengok ni. Okey tak? Cantik tak? You tengok ada something yang saya kena repair ke, nak buat balik ke, apa ke. Tak ada. Okey, cantik. Tanya lagi A, tanya lagi B. Pandangan A lain dengan pandangan B. Pandangan B lain dengan C. Kalau you letak button dia kat sini lagi cantik. Kalau you pakai cheese lagi.
Macam-macam kan orang punya pendapat. So Allah pun bertanya kepada kita. Padahal tak perlu Allah tanya kita, ibu. Mata kita yang begini. Ya Allah, mata kita punya lemah ni masih dihargai oleh Allah karena itu ciptaannya. Hal tara min futur? Dalam ciptaan-ciptaanku ini kamu nampak tak cacat celah, sesuatu yang tak kena. Kalau ada bagi tahulah nanti. Ya Allah, malunya kita bila ditanya oleh Allah seperti itu ya. Jawabannya pasti kita bukan tak ada, tak tahu. Kita tak nampak pun. Ya Allah. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Memperhitungkan makhluknya yang dia ciptakan. Ya. Ya, kita tak mengakui kelemahan. Tapi Allah mengajak kita untuk apa? Coba cek. Ada tak yang tak kena? Subhanallah. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Kamu tolong tengok bumi yang kamu duduk ni. Kamu perhatikan tak macam mana aku hamparkan bumi ni? Ujung barat, ujung timur, utara, selatan. Kamu ada kat mana? Jatuh tak kamu? Bergoyang tak bumi ni? Allah, ibu kena belajar ilmu fizik, ilmu biologi. Masya Allah. Ayo, kita ajarkan anak-anak kita. Jangan semua nak jadi ustaz, jadi ustazah. Pasal apa pula? Jadikan dia orang yang ada ilmu dunia dan akhirat. Ilmu number 1 and number 2. Ilmu tinggi dan ilmu menengah. Karena kita nak capai semakin berilmu, semakin takut kepada Allah. Itulah surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang paling takut kepadaku itu orang yang ada ilmu. Ya ilmu apa itu agak-agak ya? Ini ayat-ayat macam ni ibu tidak terbuka. Ya, tidak terbuka. Ingat, kita bukan hanya mengaji, kita disuruh mengkaji. Ya, subhanallah. Dan akhirnya masuklah kita pada ayat fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir, Muhammad, berilah peringatan. Sesungguhnya engkau diutuskan sebagai mudzakir, pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau itu bukanlah atas mereka penguasa. Jadi engkau tidak diizinkan untuk berkuasa atas mereka. Sebab Allah lah yang maha kuasa. Ya. Kalau ada orang kafir, ada orang membantah, biarkan. A'rid anil jahilin. Siapa yang berpaling, siapa yang kafir, tak apa. Karena Allah kata, Allah itu, dia yang akan menghisab. Dia yang akan memberikan azab. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Kepada man tawalla wa kafar, man tawalla yang suka berpaling, wa kafar yang menutup hatinya, menutup dirinya daripada hidayah dan taufik. Apa tunggu? Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah ada adab yang besar. Kalau mereka tidak menjumpai Allahu Akbar, maka Allah akan ancam mereka dengan adzabil akbar. Inna ilaina iyabahum. Tenang Muhammad. Inna ilaina iyabahum. Mau lawan macam mana, mau jahat macam mana, kepada kamilah mereka akan pulang, akan kembali. Dan pada kepulangan mereka itulah, summa inna alaina hisabahum. Atas kamilah untuk menghisap mereka. Kau ajak saja mereka. Kau seru je mereka. Kau panggil je mereka. Kau bimbing je mereka. Tak payah berkuasa atas diri mereka. Ya ibu, itu. Jadi Allah tidak memberikan kuasa kepada Nabi Muhammad untuk punish, ya. Ya, ajak saja. Tapi kalau mereka offense, kita kena defense. Bagaimana ofensifnya mereka? Dengan perang ke? Dan Nabi itu selalu diserang dari segi bukan pribadinya ya. Nabi kalau diserang pribadinya, Nabi memilih untuk damai. Tapi kalau yang diserang adalah wahyu, Nabi tak boleh diam. Ya, Nabi tak boleh
diam. Jadi tidak ada satu orang pun yang akan luput daripada siksa yang Allah lambatkan. Siksa akhirat itu kan Allah lambatkan, Allah tangguh-tangguhkan. Karena itu hari ini jom ramai-ramai kita renung dan melahirkan penyesalan-penyesalan kita. Sebab penyesalan yang berlaku di alam barzah tidak berguna. Manusia akan mengalami 5 kali penyesalan. Penyesalan di dunia itu berguna. Bila menyesal, segeralah taubat. Yang kedua, penyesalan di sakaratul maut. Yang ketiga, penyesalan di alam barzah. Yang keempat, penyesalan di alam mahsyar. Dan yang kelima, penyesalan di dalam api neraka. 4 penyesalan la yanfa', tak berguna. Hanya satu je di antara 5 penyesalan itu, ibu, hanya satu je yang berguna, iaitu penyesalan ketika hidup, masih hidup. Dan Allah bagi jalan keluar, iaitu apa? Bertaubat. Sekian pengajian kita hari ini. Ukhti Sarah dan kawan-kawan, semoga Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Kita membuat kelas, menghadiri kelas, menyusun, menganjur kelas bukan sebab banyak masa kosong, tapi masih banyak ruang kosong dalam jiwa kita. Bukan semata-mata hadir kelas karena saya ada masa lapang, saya ada masa kosong, ada masa free. Tak, sebenarnya jiwa kita masih kosong, ibu-ibu. Kita perlu bimbingan, kita perlu hidayah dan taufik, itu kita upgrade sehingga kita menjadi lebih baik dari kita yang semalam. Kita menjadi lebih baik daripada kita yang 10 tahun lalu. Kita menjadi lebih baik hari ini karena kita hanya punya hari ini. Adapun hari yang kemarin adalah sesuatu yang telah berlalu. Kalau dia terisi dengan amal soleh, semoga amal soleh yang diredai Allah. Kalau dia terisi dengan amalan ghairah soleh, kita minta ampun, menyesal kepada Allah. Dan kita berniat setiap hari menjadi orang yang lebih baik dari semalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, hadanallahu iyyahi wa iyyakum ajma'in wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya rabbi nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair. Terima kasih sudah Jazakallah khair. Terima kasih Terima Ustazah. kasih Ustazah. sama-sama. Terima kasih Ustazah. Syukran. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah.